Sejarah Kota Jakarta, kota pelabuhan yang terletak di Teluk Jakarta di kawasan Sungai Ciliwung. Dengan pelabuhan Sunda Kelapa erat hubungannya sebagai sejarah asal-usul Kota Jakarta, yang merupakan pusat perdagangan sangat penting sejak abad ke-12 hingga abad ke-16. Sejak tahun 1511 orang-orang Portugis sudah bercokol di daratan Malaka. Perhatian orang-orang Portugis untuk berdagangan, mendapat sambutan baik Raja Penjajaran yang menguasai Sunda Kelapa kala itu. Untuk mendapat bantuan dalam menghadapi orang-orang Islam yang pada waktu itu pengikutnya sudah banyak di Banten dan di Cirebon. Pada waktu itu secara bersamaan Demak sudah menjadi pusat kekuasaan Islam. Kemudian diadakan perjanjian kerjasama antara Raja Penjajaran dengan orang Portugis tahun 1522. Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa orang-orang Portugis dibolehkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Sebuah tugu dibangun di tepi Sungai Ciliwung, menandai perjanjian itu. Tapi perjanjian itu tidak dapat diterima oleh kerajaan Islam di Demak, yang saat itu berada di puncak kejayaannya. Kemudian Sultan Demak mengirimkan bala tentaranya di bawah pimpinan menantunya yang bernama Fatahillah. Pasukan Fatahillah berhasil menduduki kota pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Ketika armada Portugis datang, pasukan Fatahillah menghancurkannya. Sisa-sisa armada Portugis itu melarikan diri ke Malaka. Kemudian kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya, kemenangan yang berjaya. Menurut perhitungan, hal itu terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Itulah sebabnya hari tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta. Keragaman penduduk. Terusan Suez dibuka tahun 1870 untuk mempersingkat pelajaran dari Eropa ke Asia. Sejak saat itu banyak orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Mereka datang dengan membawa keluarganya dan membawa hasil-hasil teknologi waktu itu antara lain mobil, sepeda motor dan kereta api, tren kuda, angkutan umum yang sudah ada sejak tahun 1869. Indonesia pada waktu itu menjadi tujuan dari impian orang Belanda. Karena beranggapan disinilah mereka bisa menjadi kaya, karena tanahnya yang subur menghasilkan daun tembakau, teh, kopi, kelapa sawit, karet dan bahan tambang untuk diangkut ke Eropa. Para tenaga kerja yang bisa dikerjakan mengolah kekayaan alam, pihak Belanda mengambil orang pribumi yang semakin hari semakin miskin. Orang pribumi masih kurang memadai oleh orang Belanda, sehingga diimport orang-orang Kiling, India, di samping orang-orang Cina. Orang-orang Kiling yang diimport ini sama nasib dan deritanya orang-orang kuli kontrak. Untuk orang Kiling sejarah menampakkan semakin menyusut di tahun sejarah hingga sekarang ini keturunannya hanya tinggal sedikit di Sumatera Timur. Mereka tidak semantap orang Cina yang bekerja di perkebunan. Di samping itu orang-orang Arab Saudi menjajahkan kakinya sejak abad ke-15. Umumnya datang untuk berdagang. Keahlian orang Arab ini dimanfaatkan oleh kolonial Belanda. Orang-orang Arab sama kedudukannya dengan orang-orang Cina.